Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Ya konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega. Menurut saya ini sangat keren sekali ya dari Pak Prabowo Subianto ya. Bahkan mengaku saya bukan presiden yang seperti boneka yang dikendalikan oleh Pak Jokowi dan lain sebagainya. Ini menurut saya sangat keren karena Pak Prabowo secara tidak langsung menunjukkan adalah Pak Prabowo lah, yaitu presiden sebenarnya. Nah, kenapa ya kira-kira Pak Prabowo ngomong seperti ini? Ya memang sih, kalau kita lihat itu ada bayang-bayang dari Pak Jokowi. Ya, mulai pada saat lalu ada Gubernur Jatim yang sowan ke Pak Jokowi, menteri-menteri Pak Prabowo yang sowan ke Jokowi. Bahkan ada salah satu menteri yang masih menyebut Pak Jokowi adalah sebagai bos. Dan pada saat lalu ketika ada Tri Sutrisno bahkan mendukung penggantian Gibran dan lain sebagainya, tiba-tiba anak Tri Sutrisno mau diganti oleh yang konon katanya ajudan dari Pak Jokowi. Dan itu pun selang beberapa hari tiba-tiba direvisi dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan memang sih menurut saya juga ada benarnya kalau masyarakat itu beropini, wah presidennya ini ada dua. Bahkan konon pada saat lalu ada yang memberikan statementnya Pak Jokowi shift siang, Pak Prabowo shift malam dan sebagainya. Itu juga sangat kentara sekali dan untung saja Pak Prabowo menepis semua itu dan Pak Prabowo menegaskan yaitu Pak Prabowo adalah bukan boneka dari Pak Jokowi dan lain sebagainya. Ya, pada saat lalu juga Pak Prabowo berpidato hidup Jokowi itu kan juga sangat menggelitik sekali kalau menurut saya ya. Nah, ini dari kompas.com. Presiden RI Prabowo Subianto membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa ia adalah presiden boneka dan dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Meski begitu, Prabowo mengakui bahwa ia sering berkonsultasi dengan Jokowi untuk meminta pendapat dan saran terkait pengalaman 10 tahun memimpin Indonesia. Nah, hal itu pun Pak Prabowo juga menyebut tidak hanya Pak Jokowi, dengan Pak SBY, dengan Ibu Megawati, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ini juga harus diungkapkan ya setiap kali pidato ya. Setiap kali pidato biar masyarakat itu tahu betul Pak Prabowo itu memang presiden yang tidak disetir, bukan presiden yang dibayang-bayangi oleh mantan presiden ke-7 dan lain sebagainya. Sangat terasa sekali, sangat kental sekali ya. Apalagi juga menteri-menteri dari Pak Prabowo Subianto juga 40% kemungkinan ya itu adalah menteri dari Pak Jokowi. Jadi menurut saya masyarakat berpikirnya ya memang demikian. Menurut saya juga masuk akal sekali. Dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Ferdinand, mengapa Prabowo merasa harus menanggapi soal presiden boneka ini? Ada apa di dalam? Mulai tersinggung. Iya, biasanya kan tidak pernah ya menanggapi hal ini, tapi kenapa saat ini mulai mengungkapkan hal ini? Apakah mulai tidak nyaman ya terkait presiden boneka dan lain sebagainya? Ini dari kirain curhatnya pas pidato doang, sama Jokowi curhat, sama SBY curhat, sama Mega curhat. Itulah pentingnya pria dewasa. Wah, biasalah kontra intelijen lagi kerja, kayak nggak tahu aja. Jelek-jelek ini kan pernah jadi Danjen Kopassus. Habis kumpul sama Purnawirawan, di brief sama Hendro Priyono. Gak elok kita sekarang main keras sama kubu Jokowi. Sabar nunggu momen yang tepat. Oke, siap. Katanya satu komando ya. Yang menurut saya sangat keren sekali ya. Yang sangat keren ketika pada saat lalu Pak Tri Sutrisno ya, konon dari pemberitaan itu juga ikut setidaknya mendukung Purnawirawan untuk mengganti Gibran dan lain sebagainya. Tetapi ini sangat di luar dugaan sekali. Bahkan Pak Prabowo juga malah duduk berdampingan dengan Pak Tri Sutrisno. Nah, ini menurut saya benar. Pak Prabowo itu sedang menunjukkan bahwa saya adalah presiden sebenarnya. Bahkan ketika Pak Tri Sutrisno ikut mendukung
Purnawirawan untuk mengganti Gibran. Pak Prabowo malah duduk berdampingan. Ini menurut saya juga sangat keren sekali. Pak Prabowo memang menurut saya merangkul semuanya lah. Merangkul semuanya, yang pro, yang kontra, semua dirangkul. Ya seperti halnya pada saat lalu itu seolah-olah Purnawirawan TNI itu terpecah, ada yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, ada yang tidak mendukung Gibran untuk menjadi wapres dan untuk diganti. Ya, tapi Pak Prabowo merangkul semuanya. Ini juga sangat keren sekali. Ya menurut saya benar lah, saat ini mainnya halus lah. Kalau kasar itu ya sangat terasa sekali. Memang halus, ya seperti Pak Jokowi, mainnya kan sangat halus sekali, kalem. Dan akhirnya sampai saat ini pun juga masih banyak pendukung-pendukungnya yang belum sadar. Wah, betapa apa yang dilakukan Pak Jokowi pada saat khususnya menjabat di 2 periode kepemimpinan itu menurut saya sangat wow sekali. Nah dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Prabowo duduk di samping Tri Sutrisno di tengah desakan pencopotan Gibran. Ini dari Anwar, solid ya. Hidup NKRI, hidup Presiden RI Bapak Prabowo Subianto, hidup TNI, sehat selalu Purnawirawan Jenderal, selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Choosing side. Semoga beliau berdua sehat selalu. Jokowi Prabowo itu saudara, nggak mungkin toh kudeta ganti semua sekalian kum. Ya memang ini saya jadi teringat lagi apa kata Adian Apitupulu. Wow, Adian Apitupulu bahkan prediksinya tidak kaleng-kaleng ya. Kemungkinan Adian Apitupulu itu juga pernah mengalami setidaknya peristiwa 98 ketika Pak Soeharto lengser dan lain sebagainya. Akhirnya bisa memprediksi dan menurut saya sangat tepat sekali prediksi dari Adian Apitupulu ketika memprediksikan Pak Jokowi ketika lengser. Apalagi Pak Jokowi juga tidak mempunyai partai politik dan lain sebagainya. Otomatis lah nama Pak Jokowi setelah lengser itu akan seperti mantan-mantan presiden lainnya. Dan itu pun juga PDIP juga tetap berdiri. Dan bisa saja PDIP akan berkoalisi dengan Gerindra, berkomunikasi dengan Pak Prabowo dan lain sebagainya. Itu sangat bisa saja terjadi. Dan ternyata benar. Saat ini apa yang diprediksi Adian Apitupulu berlahan-lahan juga mulai benar. Nah menurut saya ini juga sangat keren prediksi dari Adian Apitupulu. Nah kalau kita lihat dari sini ya, Prabowo saya bilang presiden boneka dikendalikan Jokowi, itu tidak benar. Ini juga sangat keren. Presiden RI Prabowo Subianto membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa ia adalah presiden boneka dan dikendalikan oleh Presiden ke-7 Jokowi. Saya bilang apa itu presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya katakan itu tidak benar. Kata Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden pada Senin 5 Mei. Prabowo mengakui bahwa ia sering berkonsultasi dengan Jokowi untuk meminta pendapat dan saran terkait pengalaman 10 tahun memimpin. Selain Jokowi, ia juga meminta saran dan pendapat ke Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Nah, jadi apapun yang dilakukan untuk menyuarakan setidaknya Pak Prabowo boneka Pak Jokowi, menurut saya juga ada benarnya dan semoga saja Pak Prabowo juga sadar ya, setidaknya menurut saya yang pas itu ya kebijakan-kebijakan Pak Prabowo itu memang murni kebijakan dari Pak Prabowo sendiri. Ya seperti halnya pada saat lalu PPN 12% ketika Pak Jokowi mendukung, Pak Prabowo menolak dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang Pak Jokowi setujui ternyata Pak Prabowo tolak. Ini sangat keren lah. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Ya konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega.